seperti ala di atas, fi di dalam atas atas sehingga di dengan lila atas bagi sehingga dengan lila bagi wa dan summa semua kemudian kemudian maka lakin tetapi makin tetapi bal justru au am atau la tidak ima ada kalam ada ini lelaki hadihi ini lelaki ini perempuan ini perempuan dalika balik itu lelaki itu tilka lelaki itu perempuan haulai mereka ini ulaika mereka itu hahuna di sini di sini hunalika di sana di sana alladzi orang yang Alladzi lelaki orang yang lelaki alladzi orang yang perempuan Perempuan alladzina orang-orang orang yang apa yang orang yang siapa qabla sebelum pada sebelum pada sesudah sesudah indah Indah ketika di al-an sekarang Yauma hari sekarang Laila yaumah hari malam Sobah malam pagi sobah Nahar nahar siang siang Amama di depan Wara'a di 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 belakang belakang Fauqa fauqa di di atas atas Tata serta di di bawah bawah Inda di sisi Baina di di antara antara di Haula antara di sekitar Ma'a bersama bersama Inna sungguh Innama sungguh hanya Anna sungguh dan Annama sungguh nama hanya lakon Qad sungguh hanya la'alla Semoga Laita Andaikan la tiada In jikalau Kalau ketika Idza apabila Amma adapun Haitsu dimanapun Lama ketika Kullama setiap kali Ma in tidak laisa bukan lam tidak lan tidak akan illa kecuali ghaira selain selain siwa selain ahal apakah ayo yang mana aina di mana man
siapa, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana. Oke, cukup ya. Sekarang hari ini materi kita tentang domir atau kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Arab itu ada 14 ya. Cuma yang populer yang sering eh, sering dipakai ada 6 ya, yaitu huwa dia, hum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami ya. Huwa dia untuk orang ketiga, hum mereka orang ketiga tapi jamak, anta kamu orang kedua tapi tunggal, antum kalian orang kedua tapi jamak, ana saya orang pertama tunggal, nahnu kami orang pertama jamak. Nah ini domir namanya domir subjek terpisah karena dia fungsinya sebagai subjek kalimat dan terpisah. Dia bisa berdiri sendiri, tidak harus bersambung dengan kata yang lain. Dia terpisah, bisa berdiri sendiri. Nah cara menghafalnya, huwa dia hum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Oke, sekali lagi, huwa dia hum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Oke. Contoh penggunaannya ya dalam kalimat di buku yang jilid 1 ada contoh kalimat menggunakan domir subjek terpisah. Nah ini, huwa muslimun. Contoh kalimatnya ya, huwa muslimun. Dia seorang muslim. Kalau hum muslimuna. Mereka para muslim. Anta muslimun. Kamu adalah seorang muslim. Antum muslimuna. Kalian para muslim. Ana muslimun. Saya seorang muslim. Nahnu muslimuna. Kami orang-orang muslim. Para muslim. Nah ini contoh kalimat. Contoh penggunaannya. Baik, kita baca bersama-sama domirnya. Wadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Oke, sekali lagi. Wadiyahum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami. Silakan yang mau baca.
baca Ibu Vina silakan. Ini wadiyah. wadiyahum mereka anta kamu antum kalian ana saya nahnu kami ana saya nahnu kami. Santai bagus. Berikutnya domir kepemilikan ya. Domir kepemilikan ini bentuknya kalau tadi kan huwa. Nah, di sini jadi hum. Maaf, jadi hu. Contohnya kitabuhu, kitab dia. Hum. Nah, hum tetap hum. Cuma dia harus nyambung dengan kata sebelumnya. Kitabuhum, kitab mereka. Kitab Mereka milik mereka. Jadi ini dhamir kepemilikan berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Kita buka, K ini asalnya anta. Titik-titik K. Kita buka kitab kamu. Kum, antum, antum jadi kum. Ya, kita bukum. Ya, kitabnya kalian, kitab milik kalian. Jadi tidak bisa kitabu antum, nggak bisa. Harus menggunakan kum, domir kepemilikan. Ya, karena untuk kita kepemilikan. kalian Ana jadi ya, ya mati. Kitabi, kitab saya, kitab milik saya. Tidak boleh kitabun ana, ya. Kitab saya tidak boleh kitabun ana, tapi kitabi, kitab saya. Nahnu jadi na, kitabuna, kitab kami. Tidak boleh kitabunahnu, nggak boleh. Ya, harus kitabuna. Nah, ini. Ini contoh dalam kalimat ya. Baitun, baitun juga sama. Baitun jadi baituhu, ya, rumah dia. Baituhum artinya apa? rumah Bait, mereka, rumah mereka. Baituka, rumah kamu, rumah kamu. Baitukum, rumah kalian, rumah kalian. Ya. Baiti, rumah saya, rumah saya. Baituna, rumah kami, rumah kami. Nah, contoh dibuat kalimat begini. Baituhu ba'idun. Artinya apa? rumah dia dekat, Ba'id. Ba'id jauh. jauh, Rumah jauh, dia jauh. Baituhum ba'idun. rumah mereka jauh, Rumah mereka jauh. Baituka ba'idun. rumah kamu jauh. Ya. Dan seterusnya ya. Ini domir kepemilikan. Baik, Ya. Cara menghafalnya. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kitabuka, kitab kamu. Kitabukum, kitab kalian. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab kami. Kitabi, kitab saya. Kitabuna, kitab Kitab kami. kami. Baik, silakan yang mau baca. Silakan. Saya coba lagi. Ustaz. Ya, silakan Bu ini. Kitabuhu, kitab dia. Kitabuhum, kitab mereka. Kitab buka, kitab kamu. Kitab hukum, kitab kalian. Kitab kitab saya. Kitabuna,
kitab kamu, kitab ini, kitab saya, kitabuna, kitab kami. Iya, ahsanti, bagus. Bagus. Berikutnya Ahsanti. domir objek. Nah, domir objek ini domir yang fungsinya sebagai objek. Contoh bentuknya ini hu, ya asalnya huwa jadi hu, hum. Kalau hum nggak berubah tetap hum. Anta jadi ka, ka. Antum jadi kum. Oh, Ana jadi ni. Nahnu jadi nah, na. Iya. Nah, ini harus didahului dengan kata kerja. Contohnya doroba. Doroba memukul hu dia. Memukul dia. Ya, memukul dia. Siapa yang memukul? Nah, contohnya Muhammadun. Muhammadun dorobahu. Muhammad Muhammad memukul dia. memukul Muhammad memukul dia. dia. Iya. Kalau mereka hum, dorobahum, memukul mereka. Memukul mereka. Contohnya Muhammadun dorobahum. Muhammad Muhammad memukul memukul mereka. mereka. Kalau kamu ka dorobaka, memukul kamu. Contohnya kalimatnya Muhammadun dorobaka. Kalau Muhammad kalian memukul kum, kamu. Kum, dorobakum. Muhammadun dorobakum. Muhammad memukul. Muhammad memukul kalian. kalian. Saya ni dorobani. Kami, Muhammadun dorobani. kami. Muhammad Muhammad memukul memukul saya. saya. Kalau kami Dorobana. dorobana. Contohnya Dorobana. Muhammadun Dorobana. dorobana. Nah, ini Muhammad domir memukul Dorobana. domir objek ya. Lagunya untuk cara menghafalnya. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobakum memukul memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Ya, silakan. Yang mau baca silakan. Domir objek. Saya Ustaz. Ya, silakan Bu. Dorobahu memukul dia. Dorobahum memukul mereka. Dorobaka memukul kamu. Dorobakum memukul kalian. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Dorobani memukul saya. Dorobana memukul kami. Iya, bagus. Santi. Berikutnya domir subjek lampau. Domir subjek lampau. Ya, ini domir subjek lampau. Ini melekat domir yang berfungsi sebagai subjek ya. Nah, ini belum dirubah. Domir yang berfungsi sebagai subjek. Ini bentuknya domir subjek. Kalau dia tidak ada
akhirannya. Dia domir subjek lampau itu letaknya setelah fiil madhi ya. Setelah fiil madhi. Nah, ini bentuknya kalau dia titik-titik tidak ada fiil madhi terus titik-titik kosong tidak ada tambahannya. Ya. Kalau contohnya doroba. Doroba ini kan fiil madhi. Masih asli. Kalau doroba doang berarti dia mengandung subjek dia. Dia memukul. Ya, atau dia sudah memukul. Kalau tambahan ada wawu alif, dorobu. Nah, wawu alif ini mereka. Jadi mereka memukul. Atau mereka sudah memukul. Kalau kamu, ya, ta. Anta jadi ta. Kalau hum tadi wawu alif. Hum jadi wawu alif, anta jadi ta. Dorobeta. Kamu telah memukul. Kamu telah memukul. Kalau Artinya antum, kamu telah memukul ya Ustaz. iya. Tapi kalau kita lakukan tidak disebutkan telahnya karena untuk menyesuaikan lagunya. Tuh. Kalau antum, dorobetum. Akhiran tum ini artinya kalian. Kalian sudah. Kalau saya, anak, jadi tu. Dorobetu. Dorobtu, saya sudah memukul. Tu, itu saya sudah. Kalau nahnu, dorobena. Kami memukul. Telah memukul. Nah ini baknya sukun ya. Kalau tadi domir objek, baknya fathah. Dorobana memukul kami. Tapi kalau dorobena, kami memukul. Contoh kalimat ya. Contoh kalimat doroba Zaidan. Kita tambahi Zaidan. Doroba Zaidan. Artinya dia telah memukul Zaidan. Dia telah memukul Zaid. Zaid di sini sebagai objek. Subjeknya dia. Doroba Zaidan. Doroba Zaidan. Kalau mereka telah memukul Zaid. Dorobu Dorobu Zaidun. Zaidan. Zaidan. Dorobu Zaidan. Kamu telah memukul Zaid. Dorobtu Zaidan. Dorobta Zaidan. Kalian telah memukul Zaid. Dorobtum Zaidan. Dorobtum Zaidan. Saya telah memukul Zaid. Dorobtu 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 Zaidan. Kami telah memukul Zaid. Dorobna Zaidan. Zaidan. Dorobna Zaidan. Kenapa akhirannya dan Ustadz? Karena objek, sebagai objek. Kalau objek ini tandanya akhirannya fathah. Seandainya Zaidun apa artinya? Kalau Zaidun kan dia kalau sebagai subjek. Zaidun dorobahu. Contohnya, Zaid memukul dia. Itu. Iya. Nanti bab ya tentang i'rab nanti dijelaskan perubahan akhir kata. Kenapa Zaidun, kenapa Zaidan, kenapa Zaidin, gitu ya. Contoh doroba ada lagi sumama kola ya. Kola. Kola artinya apa? Berkata. Kalau tidak disebutkan subjeknya berarti pelakunya siapa? Dia berkata. Kola dia berkata. Kalau mereka berkata Kolu. Iya. Kolu ditambah wawu alif. Kalau saya berkata kamu berkata Kolta. Kulta. Iya. Kalian berkata Kultum. Iya. Kultum kalian berkata.
Kalau saya berkata Kultu. kultum. Kami Kultu. berkata Kulna. kulna. Iya, kulna. Kini domir subjek lampau. Cara menghafalnya doroba dia memukul. Dorobu mereka memukul. Dorobata kamu memukul. Dorobatum kalian memukul. Dorobatu saya memukul. Dorobna kami memukul. Dorobatu saya memukul. Dorobna kami memukul. Oke, silakan yang mau baca. Ustaz. Ya, silakan, Pak. Nah, ya sana tuh. Roba. Itu udah disediain sama mengukur. Iya, iya. Mereka roba. Robota. Darmawan udah siapin katanya. Dipanggil nomor telepon ada nggak? Memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Allah. Dua kali. Dorobatu Kami saya memukul. Iya. Iya, bagus. Baik, terakhir domir subjek sedang. Domir subjek sedang ini bentuknya begini. Domir subjek sedang. Domir subjek sedang. Nah, domir subjek sedang awal kalau dia huwa awalan ya. Ya, kalau dia awalan ya. Contohnya yadribu. Doroba yadribu. Dia sedang memukul. Dia sedang memukul. Cuma kalau dilakukan sedangnya diumpetin. Nah, contoh kalimatnya tinggal ditambah zaidan aja. Yadribu zaidan. Berarti artinya apa? Dia sedang Dia memukul. sedang memukul Zaidan. Iya, dia sedang memukul Zaid. Kalau mereka ya titik-titik wawunun. Ya tribuna. Contohnya ya tribuna. Contoh kalimatnya ya tribuna Zaidan. Zaidan. Ya tribuna Zaidan. Mereka sedang memukul Zaid. Zaid. Iya, mereka sedang memukul Zaid. Kalau kamu anta awalan ta. Contohnya ribu. Kamu sedang memukul. Kalau di kalimat tinggal ditambah zaidan. Tadribuna. Tadribuna zaidan. Pakai na juga, Pak. Ustaz. Tadribu nggak perlu. Nggak perlu na. Kamu nggak perlu na ya. Tadribu. Zaidan. Nah, kalau antum tak wawunun. Tak wawunun. Tadribuna. Kamu kalian memukul. Kalau kalimatnya contohnya tadribuna Zaidan. Tadribuna Zaidan. Kalian sedang memukul Zaid. Kalau saya awalan alif atau hamzah. Adribu. Saya sedang memukul.
Contoh kalimatnya adribu Adribu Zaidan. Zaidan. Ribu tuh sama dengan perintah juga gitu ya, Idrib, Ustaz? kalau perintah idrib. Idrib pukullah. Oh, iya. Kalau Betul. ini adribu. Adrib Adribu. Saya sedang memukul Zaid. memukul Zaidan Zaid. Kalau kami nahnu awalan nun, Nah, awalan nah, na atau nu. Adribu. Nadribu. Kami Adribu sedang Ribuna. memukul. Contoh Zaid. kalimatnya Ribuna. Nadribu nadribu Zaidan. Zaidan. Ribu Zaidun. Ribu Zaidan. Zaidan. Baik. Lagunya Yadribu dia memukul, yadribuna mereka memukul, tadribu kamu memukul, tadribuna kalian memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Baik, ya. Kami memukul. Silakan yang mau baca. Silakan Bapak Ibu. Saya ada Ustaz. Ya silakan Bu. Yadribu dia memukul, yadribuna mereka memukul, tadribu kamu memukul, tadribuna kalian memukul, adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Adribu saya memukul, nadribu kami memukul. Santi, alhamdulillah. Cukup ya untuk materi sorof hari ini. Selanjutnya silakan Ustadz Irham untuk melanjutkan materi nahwunya. Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya jelas? Jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, wa wafiqna taufiqas salihin, wa wahabna ma wahabtahu li awliyaikal muqarrabin, wa ja'alna minhum wa bihim wa ma'ahum, amina ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ya, kita lanjutkan materi nahwu kita. Ya, sebelumnya nanti kita lalaran terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari. Ya, kita baca sholawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Macam kata ada tiga, isim itu kata benda, fiil itu kata kerja, huruf itu
terbantu. Ciri Isim bermakna benda. awalan alif huruf jar akhiran tanding tak marbutoh nama untuk susunan idofah susunan idofah isim mudzakkar laki-laki laki-laki isim isim muannas muannas perempuan perempuan zaujun suami laki-laki zaujun zaujatun istri istri perempuan perempuan isim isim ma'rifat sudah sudah tentu tentu isim isim nakiro nakirah belum belum tertentu tentu kita Alkitab buku buku itu itu kita kita pun pun sebuah sebuah buku buku isim Ma'rifat ada ada lima perawalan A berawalan untuk untuk nama nama isim domir isim isim syarat isyarat mudhof kepada kepada isim isim ma'rifat ma'rifat isim isim mudhof murab berubah akhirnya isim isim mabni mabni tetap tetap akhirnya akhirnya murab zaidun Zaidun zaidan Zaidan zaidin Zaidin mabni mabni ada 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 isim mufarad Mufrad isim isim tasniyah Ghairu Ghairim sharif Musharif asmaul Asma'ul khamsah Khamsah manqus Mangkus maqsur Mansur jamak muzakkar Mu'annas Jamak Muzakkar jamak Jamak taksir Taksir isim Mabni mabni ada ada isim 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 domir 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 isim Isim istifham istifham isim 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 mausul 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 isim 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 syarat isyarat Angka belasan 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 isim Isim isyarat isyarat isyarat. Nah, sampai situ ya kemarin. Ya, Ustaz. ini mulai Baik, susah Bapak nih. Ibu, kita lanjutkan materinya. Sekarang kita akan membahas tentang fiil. Ya. Kemarin kita telah selesai membahas tentang isim, ciri-ciri isim, dan macam-macam isim. Ya. Sekarang kita belajar ciri-ciri fiil. Ya, fiil itu kata kerja. Kata kerja. Baik, saya baca terlebih dahulu. Ya, disimak. Ciri-ciri fiil bermakna kerja, berwaktu, akan, sedang, telah,
Singkot saufa berdomir subjek lampau sedang. Sekali lagi. Ciri-ciri Ciri-ciri fiil fiil bermakna bermakna kerja kerja berwaktu berwaktu akan akan sedang sedang telah telah awalan awalan Anita Anita Sinkon Singkot Saufa saufa berdomir berdomir subjek subjek lampau lampau sedang sedang. Yuk bareng-bareng. Ciri-ciri ciri-ciri fiil bermakna bermakna kerja berwaktu akan akan sedang sedang telah telah awalan awalan Anita Sinkode Singkot Saufa saufa berdomir subjek subjek lampau lampau sedang. Silahkan yang mau baca. Saya Ustaz. Silahkan Ibu. Ciri-ciri fiil bermakna kerja berwaktu akan sedang telah awalan Anita Sinkot Saufa berdomir subjek lampau sedang. Ya, bagus. Baik. Ya, ciri-ciri fiil. Yang pertama, bermakna pekerjaan. Ya, kalau ada bahasa Arab, ya, memiliki makna, memiliki arti pekerjaan. Ya, contohnya di sini zahaba yang artinya pergi, maka itu fiil. Maka disebut fiil. Zahaba artinya pergi. Atau contoh yang lain, akala makan, ya. Qoro'a membaca, ya. Kataba Menulis. menulis. Ya, semua itu menunjukkan pekerjaan atau bermakna pekerjaan. Maka kata tersebut dalam bahasa Arab disebut fiil. Kemudian ciri-ciri fiil selanjutnya, ya, adalah berwaktu akan, sedang, atau telah. Ya, artinya kata tersebut itu memiliki arti waktu. Ya, contohnya di sini, ya, baik itu waktu akan atau sudah terlampau, ya, atau sedang sekarang, atau telah. Akan itu akan, ya, sedang sekarang, telah berarti lampau. Ya. Contohnya di sini zahaba yadhabu. Ya. Zahaba yadhabu. Zahaba itu artinya Pergi. sudah pergi. Oh, sudah Zahaba pergi. itu sudah pergi. Sudah pergi. Ya. Kemudian yadhabu itu Sedang sedang atau sedang akan pergi. atau akan pergi. Ya. Sedang atau akan pergi. Nah, yadhabu. Jadi karena zahaba yadhabu itu memiliki makna waktu, maka disebut dengan fiil. Kemudian ciri yang ketiga, awalan Anita. Anita. Ya. Kata tersebut berawalan salah satu dari huruf 4 ini. Ya, yang pertama hamzah. Ya. Kemudian yang kedua nun. Nih. Kemudian ya. Kemudian ta. Kalau ada keempat huruf ini di awal kata, ya, maka disebut fiil. Maka disebut fiil. Contohnya di sini. Yadhabu artinya dia sedang pergi. Ya, fiil. Berarti sama dengan ya. sudah pergi ya Ustaz?
Bagaimana? Yadhabu sudah pergi. Yadhabu sedang pergi. Yadhabu Gimana membedakannya? sedang pergi. Kalau yadhabu sedang pergi. Kalau sudah pergi, dahaba. Dahaba. Iya, dahaba. Yadhabu sedang pergi. Sedang pergi. Kalau dahaba, sudah pergi. Kalau akan pergi, biasanya nanti ditambahin sin. Ya, sin. Baik. Bunyinya gimana, Ustaz, kalau pergi Contohnya ditambah gimana, sin? Ustaz? Contohnya, Ya, contohnya di mana? sayadhabu. Sayadhabu. Oh, saya. Saya, Dia, oh ada sinnya. dia Saya Akan pergi. dia akan pergi. Dia akan. Saya Kemudian, ya kita lanjut ya. Contoh, misalkan kalau di awal kata itu alif, ya, adhabu. Oh. Saya akan pergi. Saya sedang pergi, Pak. Adhabu, saya sedang pergi. Kemudian contoh nun. Nadhabu. Nadhab. Kami sedang pergi. Ya. Kemudian contoh ta. Tadhabu. Kamu sedang pergi. Itu adalah ciri fiil yang ketiga. Kemudian selanjutnya awalan saufa qad sin. Ya, atau dibalik sin qad saufa. Kalau diawali dengan huruf sin, kata tersebut maka merupakan ciri-ciri fiil. Contohnya tadi sayadhabu. Ya, dia akan pergi. Atau qad zahaba. Ya, qad itu mempunyai arti sungguh. Ya, sungguh pergi. Ya, sungguh dia pergi. Nah, atau saufa. Saufa itu sama sin. Ya, cuma bedanya kalau sin itu perginya ya dalam waktu dekat. Kalau saufa itu dalam waktu yang panjang. Ya, contohnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kelak. Ya. Saufa yadhabu. Kelak dia akan pergi. Tapi kalau sin itu waktu dekat. Ya. Kemudian selanjutnya berdomir subjek lampau. Contohnya di sini zahabtu. Saya sedang pergi atau saya sudah pergi. Maaf. Saya sudah pergi. Zahabtu. Domirnya tu. Ya, tu di sini memiliki arti subjek lampau atau fiil madi. Ya, zahabtu. Kemudian yang terakhir berdomir subjek sedang. Azhabu. Ya. A di sini, A yang di awal ini. Iya, subjek sedang. Saya sedang pergi. Baik, kita baca sekali lagi. Bareng-bareng. Ciri-ciri fiil bermakna kerja berwaktu akan sedang kelak awalan aida sin qad saufa berdomir subjek lampau sedang. Baik, lanjut. Kita lanjut ke macam-macam fiil. Macam-macam fiil. Saya baca dulu. Fiil madi kata kerja lampau. Fiil mudhari kata kerja sedang. Fiil amar kata perintah. Fiil nahi kata larangan. Silakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Fiil madi kata kerja lampau. Fiil mudhari kata kerja sedang.
Fi'il amar, amar, kata kata perintah, perintah. fi'il Nahi, nahi, kata kata larangan, larangan. Sekali lagi. Fi'il fi'il madi, madi, kata kata kerja kerja lampau, lampau. Fi'il fi'il mudhari, mudhari, kata kata kerja kerja sedang, sedang. fi'il Fi'il amar, amar, kata kata perintah. perintah, Fi'il fi'il nahi, nahi, kata kata larangan. larangan. Kan yang mau baca, Ya Ustaz. silakan Ibu. Fi'il madi, kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata kerja sedang, fi'il amar, kata perintah, fi'il nahi, kata larangan. Ya, Santi. Baik. Sekarang kita membahas tentang macam-macam fi'il. Yang pertama ada fi'il madi. Ya, kita lihat tabelnya. Fi'il madi itu apa, Ibu? Kata kerja sedang. Kata kerja Lampau. Kata kerja Lampau, iya. lampau Lampau. atau lampau. telah. Ya, telah Telah. dilakukan. Telah lampau. Pekerjaan yang telah dilakukan. Ya, contohnya di sini Oh. nasoro. Artinya apa nasoro? Menolong. Sudah menolong. Ya, nasoro sudah menolong. Doroba Doroba Memukul. sudah Kerugian. Sudah memukul. sudah Sudah memukul ya. Sudah memukul. Yang kedua, fi'il mudhari. Apa artinya fi'il mudhari? Sedang kata kerja sedang. Kata kerja sedang. Nah, sedang dilakukan. Sekarang, zamannya Sedang sekarang. dilakukan. Iya. Contohnya di sini yang suruh. Artinya apa? Sedang menolong. Sedang Sedang menolong. Sedang menolong. Ya, sedang menolong. Zaman sekarang. Yadribu. Sedang memukul. Sedang memukul. Itu adalah fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga fi'il amar. Apa artinya fi'il amar? Kata perintah. Kata perintah. Ya, menunjukkan perintah. Contohnya di sini unsur. Artinya Tolonglah. tolonglah. Ya, memerintahkan untuk menolong. Tolong. Tolonglah. Idrib. Pukullah. 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 Menyuruh Nyuruh untuk memukul. Ya, Kata perintah. kata perintah atau fi'il amar. Ya, kita harus ngafalin ya. Fi'il Ya, madi, insyaallah Ustaz. kata kerja lampau, fi'il mudhari, kata Kata kerja kerja sedang, sedang. fi'il amar, kata Kata perintah, perintah. kemudian terakhir fi'il nahi, apa? Kata larangan. Kata larangan. Fi'il nahi, Ustaz kata nanya larangan. Ustaz. La tangsur. Bentar Ibu ya. Nanya Ustaz. Bentar ini selesain dulu ya. La tangsur artinya apa? Jangan menolong. Jangan menolong. La tangsur, jangan menolong. Jangan menolong. Kemudian la tadrib. Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan memukul. Ya, jangan memukul. Baik, silakan Ibu. Kenapa unsur sama insur, kenapa barisnya beda Ustaz dalam fi'il amr? Unsur sama Insur, kenapa bukan insur? Idrib ya. Unsur sama idrib. Yang satu domah, yang satu kasroh. yang satu doma ya. Iya, kasroh. satu domah, Iya. satu Kasroh. fathah. Ya, nanti kita bahas dalam tasrif. Ya, kita bahas dalam tasrif. Ya, kita spill dulu ya. Jadi dari nasoro, ya itu katanya menjadi fi'il mudhari yang suruh. Yang suruh. Perhatikan harokat sodnya. Apa harokatnya Ibu? Yang suruh domah. Doma. Rofa. Bukan ini bukan irob. Kalau irob di akhir kata. Tapi di sini yang suruh. Domah. Harokat sodnya doma. Domah. Maka fi'il amarnya itu
harokat shotnya juga domah. Iya. Ketika harokat shotnya domah, alifnya juga domah. Paham? Kita Ya. lihat di doroba. Ya. Doroba harokat huruf sebelum akhirnya di yadribu, roknya di sini. Itu harokatnya apa, Ibu? Doroba. Doroba ya, Ustaz. Yadribu. Oh, yadribu. Kasroh. 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 Maka dalam fi'il amar, rohnya juga kasroh. Nah, ketika rohnya kasroh, hamzahnya juga kasroh. Oh, iya, iya, betul. Seperti Jadi itu. idrib ya Ustaz ya. Nanti diperjelas di tasrif, insyaallah. Iya. Idrib. Baik, kita baca lagi. Fi'il madi kata kerja engkau. Fi'il mudhari kata kerja sedang. Fi'il amar kata perintah. Fi'il nahi kata larangan. Ya. Saya baca dulu, mohon disimak. Fi'il lazim tak butuh objek. Fi'il muta'ati butuh objek. Nazala turun tak butuh objek. Anzala menurunkan butuh objek. Permisi. Silakan. 1, 2, 3. Fi'il lazim tak butuh objek. Fi'il muta'addi butuh objek. Nazala turun tak butuh objek. Anzala menurunkan butuh objek. Sekali lagi. Fi'il lazim tak butuh objek. Fi'il muta'addi butuh objek. Nazala turun tak butuh objek. Anzala menurunkan butuh objek. Silakan yang mau baca. Ibu siapa di sini? Saya Ustaz. Silakan Ibu ini. Fi'il lazim tak butuh objek. Fi'il muta'addi Baju sih butuh di atas aja deh. objek. Nazala turun tak butuh objek. Anzala menurunkan butuh objek. Baik, fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Ya, ini macam-macam fi'il berdasarkan butuh objeknya atau tidak butuh objek. Ya, pekerjaan itu terkadang membutuhkan objek. Ya, selain pelaku, dia membutuhkan objek. Dan terkadang pula tidak membutuhkan objek. Ya, kata kerja. Contohnya di sini. Fi'il lazim ya. Kita bahas fi'il lazim dulu. Fi'il lazim itu apa, Ibu? Bapak? Tak butuh objek. Tak butuh objek. Artinya fi'il tersebut tidak membutuhkan objek supaya kata atau kalimat tersebut dapat dipahami. Contohnya di sini, nazala yang zilu. Artinya apa? Sudah atau sedang turun. Sudah atau sedang turun. Kalau kita di Oh iya, lebih 400 sambungkan misalkan 20 kali 30 nomornya 20-25 lah. 400-an lah kali 20-20 ya. Kapling. Mau di Jakarta aman udah segede gini. 400 meter. Iya. Ini 200 aja.
Makanya kalau mau pindah ke kampung. Mod Iya. Pak. Maaf, Bapak. Ayo. Ya, oke, baik, lanjut ya. Karena di sini nggak begitu kampung. Ya di kota ini alun-alun sebentar itu. Alun. Mod Iya, Pak. alun-alun cuman paling 3 kilo paling udah. Timur Ustadz. Kita kalau naik bus turun di depan situ langsung. Iya naik. Saya nggak bisa. Oke. Agak ganggu di saat suaranya masuk. Baik, lanjut ya. Mana tadi? Fi'il lazim atau fi'il yang tidak membutuhkan objek. Kita lihat nazala, turun. Ya, kalau kita kasih fa'il ya, atau kasih pelaku. Nazala Muhammadun, artinya apa? Muhammad sedang Muhammad turun. Muhammad turun. Ya, Sedang turun. Muhammad turun. Kata tersebut, kalimat tersebut sudah jelas atau belum? belum. Jelas. Belum. Sudah jelas. Sudah jelas. Oh, sudah jelas. Sudah jelas. Sudah. Ya. Muhammad turun sudah jelas. Atau kita lihat lagi contoh kedua. Dakhala yadkhulu. Artinya sudah atau sedang sudah masuk. Atau sedang masuk. Ya, dakhala sudah masuk, yadkhulu sedang masuk. Ya, kita kasihkan pelakunya. Dakhala Muhammadun. Artinya apa? Muhammad sudah Muhammad masuk atau sedang Muhammad masuk. sudah masuk. Ya. Muhammad sudah masuk. Sudah jelas. Ya, sudah jelas. Kita butuh masuk kemana? Nah, ya. Yang penting Muhammad sudah masuk. Ya, kita sudah paham. Kemudian kita lihat untuk bisa membedakan fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Butuh objek. Yang membutuhkan objek. Butuh objek. Ya, membutuhkan objek. Ya, di sini arti. Contohnya anzala yungzilu. Anzala yungzilu. Artinya apa? Sudah atau sedang menurunkan. Sudah atau sedang menurunkan. Kita kasih fa'ilnya, kasih subjeknya. Anzala Muhammadun. Muhammad sudah menurunkan atau sedang menurunkan. Ya, Muhammad sudah menurunkan. Sudah paham belum? Sudah jelas belum? Belum. Menurunkan apa? Menurunkan apa? Ya. Iya, belum. Itu objek. Itu objek. Misalkan menurunkan pakaian, ya. Saubun. Ya. Anzala Muhammadun sauban. Muhammad sedang menurunkan pakaian. Atau misalkan di sini adkhala yudhilu. Artinya apa? Sudah atau sedang memasukkan. Sedang memasukkan. So, kalau kita kasih subjek, adkhala Muhammadun kitaban. Muhammad sudah memasukkan buku atau kitab. Muhammad sudah memasukkan buku atau kitab. Kalau kita buang bukunya, Muhammad sudah memasukkan. Paham belum? Belum jelas. Ya, belum. Adkhala yudhilu. Belum jelas ya. Bisa paham, tapi belum jelas. Iya. Baik. Kita baca sekali lagi. Fi'il lazim takutu objek. Fi'il muta'addi butuh objek. Nazala turun butuh objek. Anzala menurunkan butuh objek. Baik. Terakhir fi'il maklum dan majhul. Ya, ini masih membahas tentang macam-macam fi'il. Sekarang macam-macam fi'il berdasarkan maklum dan majhulnya. Maklum itu sudah ketahui atau kata kerja aktif. Kemudian majhul itu kata kerja pasif. Saya baca dulu ya, biar lebih jelas.
Fi'il ma'lum kata kerja aktif. Fi'il majhul kata kerja pasif. Doroba memukul, duriba dipukul, yadribu memukul, yudrobu dipukul. Silakan bareng-bareng. 1, 2, 3. Fi'il ma'lum kata kerja aktif. Fi'il majhul kata kerja pasif. Doroba memukul, duriba dipukul, yadribu memukul, yudrabu dipukul. Baik. Silakan yang mau baca. Saya Ustaz. Silakan Ibu. Fi'il maklum kata kerja aktif. Fi'il majhul kata kerja pasif. Daraba memukul, duriba dipukul, yadribu memukul, yunrabu dipukul. Masya Allah. Jadi macam-macam fi'il, ada yang namanya fi'il maklum dan fi'il majhul. Ya, maklum, kita lihat di tabel. Ya, maklum itu kata kerja aktif. Ya, atau nanti kita artikan dalam bahasa Indonesia awalannya me. Ya, awalannya me. Contohnya di sini. Doroba yadribu. Artinya apa? Sudah memukul. Sudah memukul. Memukul atau sedang memukul. Atau sedang memukul. Nasoro yang suruh. Sudah atau sedang menolong. Sudah atau sedang menolong. Jadi artinya aktif. Ya, sudah memukul. Ya, sudah menolong. Ya, aktif. Berbeda kata kerja pasif atau majhul. Fi'il majhul. Ya, contohnya duriba yudrobu. Artinya sudah sedang dipukul. Sudah atau sedang dipukul. Ya, dipukul. Pasif. Ya. Kemudian nusiro yungsoru. Sudah atau sedang ditolong. Sudah atau sedang ditolong. Sira yungsoru. Nusiro yungsoru. Duriba yudrobu. Fi'il ada 2. Kata kerja aktif disebut fi'il maklum. Contohnya doroba yadribu, sudah memukul atau sedang memukul. Kemudian yang nomor 2 kata kerja pasif atau fi'il majhul. Fi'il majhul. Contohnya duriba yudrobu, sudah atau sedang dipukul. Nah, sudah atau sedang dipukul. Nah, yang aktif itu awalannya me, yang pasif awalnya di. Ya. Perubahan dalam kata bahasa Arabnya, ya, contohnya sini, doroba berubah menjadi duriba. Ya, doroba, duriba. Doroba sudah memukul, duriba sudah dipukul. Dipukul. Ada pertanyaan? Silakan. Cara merubah barisnya itu bagaimana Ustadz? Merubah barisnya? Iya, daraba 2000. Jadi fathah jadi depan itu. Apa namanya? Fathah jadi doma. Iya. Iya. Nah, terus kalau yang sedangnya yud ribu. Ya, yud ribu itu kan tanda mati, tanda mati ya. Apa huruf kedua itu selalu tanda mati? Iya. Kalau sedang itu. Sedang, ya telah juga. Sedang yudrobu. Kata sama kerja semua, pasifnya. iya, tanda mati semua. Selalu itu Ustaz. Sukun. Nggak ada kecualinya. Selalu ya. Selalu sukun.
Nanti di pola keberapa bisa jadi huruf yang keduanya dihapus, bisa. Nanti kita belajar di tasrifnya, insya Allah. Ya, biar nggak bingung ya. Bukan hanya harokat yang beda, hurufnya ini dibuang, huruf keduanya misalkan. Baik. Jadi nggak 3 huruf lagi kata kerjanya. Iya, ada. Nggak 3 huruf lagi. Karena sulitnya mengucapkan. Contohnya seperti ini, biar paham ya. Wa ada fi'il madinya. Wa ada fi'il madinya. Kemudian ya'idu. Wa ada ya'idu. 3 huruf. Harusnya kan yawa'idu. Wa ada yawa'idu. Ya, tetapi karena sulit, ya nanti ya'idu wawunya dihapus. Nanti kita belajar di tasrifnya, insya Allah. Ya, biar tidak bingung. Baik, sementara kita cukupkan materi pada siang hari ini. Mudah-mudahan ya bisa bermanfaat. Amin. Pahamkan. Insya Allah. Baik, untuk selanjutnya kembali ke Ustadz Khairul Anam. Insya Allah. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ada Ustadz. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita praktek menerjemah, membaca dan menerjemah kitab Safinatun Najah. Terakhir sampai Arkanul Islami ya. Sekarang berarti Arkanul Imani. Baik, disimak dulu Bapak Ibu. Arkanul imani, rukun-rukun iman. Sittatun 6. Bahwa tu'mina kamu beriman billahi dengan Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa bil yaumi dan dengan hari, al-akhiri yang akhir, wa bil qadari dan dengan takdir, khairihi bagusnya takdir, wa syarrihi dan buruknya takdir, minallahi dari Allah Ta'ala yang luhur. Oke, sekali lagi. Arkanul imani, rukun-rukun iman. Sittatun 6. Bahwa tu'mina kamu beriman billahi dengan Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhiri dan dengan hari akhir, wa bil qadari dan dengan takdir, khairihi baiknya takdir, wa syarrihi dan buruknya takdir,
minallahi dari Allah ta'ala yang luhur. Sekarang diikuti. Arkanul imani, rukun-rukun iman. Silakan. Arkanul imani, rukun-rukun iman. Sittatun anam. Sittatun anam. Bahwa tu'mina kamu beriman. Tu'mina kamu beriman. Billahi dengan Allah. Billahi dengan Allah. Wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya. Wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Wa bil yaumil akhiri dan dengan hari akhir. Wa bil yaumil akhiri dan dengan hari-hari akhir. Wa bil qadari dan dengan takdir. Wabil qadari dan dengan takdir. Khairihi baiknya takdir. Khairihi baiknya takdir. Wa syarrihi dan buruknya takdir. Wa syarrihi dan buruknya takdir. Minallahi dari Allah. Minallahi dan dari Allah. Ta'ala yang luhur. Ta'ala yang luhur. Baik, bersama-sama. 1, 2, 3. Arkanul imani, rukun-rukun iman. Sittatun anam. Bahwa tu'mina kamu beriman. Billahi dengan Allah. Billahi dengan Allah. Wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Wa bil yaumil akhiri dan dengan hari akhir. Wa bil qadri dan dengan takdir. Khairihi baiknya takdir. Wa syarrihi dan buruknya takdir. Minallahi dari Allah Ta'ala yang luhur. Silakan yang mau baca. Saya Ustaz. Silakan Bu. Ya Pak Ustaz, saya coba. Kanal imanu ada pun rukun iman sitatun 6 bahwa tu'minu kamu beriman tu'mina beriman dengan Allah wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya wa kutubihi dan kitab-kitabnya wa rusulihi dan rasul-rasulnya wa bil yaumil akhiri dan dengan hari akhir wa bil qadari dan
ada takdirnya. Khairihi takdir yang baik, wasyarihi dan takdir yang buruk. Minallah dari Allah Ta'ala yang luhur. Iya, Santi. Ada lagi silakan. Silakan, Bu. Ya, silakan. Arkanul iman, rukun-rukun iman, sitatun enam, bahwa tu'mina kamu beriman billahi dengan Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, bil yaumil akhir dan dengan hari akhir, wabil qadri dan dengan takdir, khairihi baiknya takdir, wasyarrihi dan buruknya takdir, minallahi dari Allah Ta'ala yang tinggi. Iya, bagus. Santi. Arkanul imani. Artinya apa? Rukun-rukun iman. Rukun-rukun iman. Arkanu isim fi'il huruf. Isim. Isim. Kenapa isim? Ada bermakna benda. Rukun-rukun, ya. Ini jamak dari ruknun. Ruknun satu rukun, ruknani dua rukun, arkan rukun-rukun. Nah, ini juga idhofah. Al-imani diidhofakan ke al-imani. Ciri-ciri isim bermakna benda. Awalan alif lam atau huruf jar. Akhiran tanwin tak marbutah untuk nama susunan idhofah. Di depan itu apa artinya, Ustadz? Dalam kurung. Faslun. Artinya apa tuh? Gabungan dua isim. Ya. Idhofah gabungan dua isim. Al-imani artinya apa? Iman. Iman. Isim fi'il huruf? Isim. Isim karena awalan alif lam. Alif lam. Al-imani. Sittatun artinya? 6. Isim fi'il huruf? Sim karena tak marbutoh. Tak marbutoh. An artinya apa? Bahwa. Isim fi'il huruf? Sambung. Isim. Harfun. Huruf. Isim. Huruf ya. Kata bantu. Tu'mina artinya? Kata bantu. Kamu beriman. Isim fi'il huruf? Fi'il. Karena apa? Awalan ta. Ini tu'mina atau bermakna kerja. Ciri-ciri fi'il bermakna kerja. Anita. Terus lupa lagi. Atau tadi apa? Awalan Anita berwaktu akan sedang telah. Awalan Anita sin qad saufa berdhamir subjek lampau sedang. Iya, ada awalan Anita. Tak ini. Tu'minu bisa tu'minu atau nu'minu
atau yu'minu. Nah, awalan ta ini kamu beriman, tu'mina. Anita tuh kata ganti orangnya ya Ustaz. Iya betul. Anita kata ganti orangnya. Billahi artinya apa? Dengan Allah. Dengan Allah. Bi isim fil huruf. Isim. Bi. Huruf apa? Ini sambung. Huruf jar. Lagunya min andari ila kepada ka seperti ala di atas di dalam hatta sehingga fi dengan lillah bagi ya wa malaikatihi artinya apa? Dan malaikatnya wa isim fil huruf apa? Huruf atof ya. Huruf atof lagunya wa dan suma kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak malaikati isim fil huruf isim. Kenapa isim? Menunjukkan nama. Malaikah ya. Ini jamak dari malakun. Malakun, malakani, malaikah. Kalau malakun satu malaikat. Malakani dua malaikah. Jamak. Ya. Hi artinya apa? Dia. Isim fi'il huruf. Isim domir. Isim domir. Wa kutubihi artinya apa? Dan kitab-kitabnya. Ya, ada berapa kata? 3. Apa saja? Wa, kutubi dan hi. Ya, kutub ini kutub isim. Kutubun. Isim fi'il atau huruf? Isim apa? Jamak ya. Dari kitabun jadi kutubun. Oh iya ya. Mbak, kita ambil, Mbak. Ya. Ya. Wa rusulihi dan rasulnya. Rusul ini isim fi'il huruf. Isim jamak dari rasulun. Rasul satu rasul, rasulani dua rusulun, rasul. Wabil yaumil akhiri artinya dan dengan hari akhir. Berapa kata nih? 1, 2, 3, 4 ya. Wabil qadari dengan takdir. Berapa kata? Dan dengan takdir. 1, 2, 3. Khairihi baiknya takdir. Wa syarrihi buruknya takdir minallahi Dari Allah Ta'ala dari Allah yang luhur. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada lanjut tentang makna la ilaha illallah. Wa makna dan makna la ilaha illallahu. Kalimat la ilaha illallah. La tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah. La tiada
ma'buda yang disembah bihakin dengan benar di dalam al-wujudi keberadaannya illa kecuali Allahu Allah. Oke. Wa makna dan makna la ilaha illallahu kalimat la ilaha illallah la tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah la tiada ma'buda yang disembah bihakin dengan benar di dalam al-wujudi keberadaannya illa kecuali Allahu Allah. Oke, diikuti. Wa makna dan makna. Wa makna dan makna. La ilaha illallahu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallahu kalimat la ilaha illallah. La tiada. La tiada ilaha Tuhan. ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah. Allahu Allah. La tiada. Ma'buda yang disembah. Ma'buda yang disembah. Bihakin dengan benar. Bihakin dengan benar. Di dalam. Al-wujudi keberadaannya. Al-wujudi keberadaannya. Illa kecuali. Allahu Allah. Allahu Allah. Baik, sama-sama 1, 2, 3. Wa makna dan makna. La ilaha illallahu kalimat la ilaha illallah. La tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah. La tiada ma'buda yang disembah bihakin dengan benar di dalam al-wujudi keberadaannya illa kecuali Allahu Allah. Baik, silakan yang mau baca. Wa makna dengan dan maknanya. Ya, terus Pak. Wa makna dan maknanya la ilaha illallah kalimat Allah. La tiada ilaha Tuhan illa kecuali Allahu Allah. La ma'buda la tiada ma'buda yang disembah bihakin dengan benar di dalam al-wujudi keberadaannya illa kecuali
Allahu Allah. Tanta bagus. Wa makna artinya apa? Dan makna. Dan makna. Wa isim fi'il huruf. Huruf ataf. Huruf. Makna isim fi'il huruf. Isim. Karena Artinya. iya bermakna benda. La artinya apa? Tiada. Tiada. Isim fi'il huruf. Isim. Huruf. Ya. Huruf. Ilaha artinya Tuhan. Isim fi'il huruf. Isim. Illa artinya kecuali. Isim fi'il huruf. Huruf. Istisna. Allahu artinya Allah karena isim fi'il huruf. Isim karena Alif lam. La artinya tiada. Isim fi'il huruf. Ma'buda artinya Yang disembah. Isim fi'il huruf. Huruf. Isim fi'il huruf. Isim yang disembah. Iya, isim ya. Karena disembah bermakna benda yang disembah. Kalau disembah baru fi'il. Kata kerja. Kalau disembah baru fi'il kata kerja. Tapi kalau yang disembah, objek yang disembah, berarti kan isim. Bihaqqin artinya dengan benar. Bi isim fi'il huruf. Huruf Apa? Huruf jar. Haqqin artinya benar. Isim fi'il huruf. Isim karena huruf jar. Ada bi atau akhiran tanwin. Fi artinya dalam. Isim fi'il huruf. Isim. Huruf jar. Al wujudi artinya keberadaan. Hanya isim fi'il huruf. Isim karena alif lam. Illa artinya kecuali. Isim fi'il huruf. Allahu artinya Allah. Isim fi'il huruf. Isim karena Allah. Atau alif lam. Karena ada ma'rifat atau nakirah. Ma'rifat karena alif lam dan nama ya. Si ma'rifat ada 5 berawalan al untuk nama, isim dhamir, isim isyarah, mudhaf kepada isim ma'rifat. Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Fasal apa artinya Ustadz? Apa? Yang dalam kurung fasal. Faslun itu fasal. Faslun apa bacanya apa tuh? Faslun. Artinya? Fasal. Bab. Oh. Iya. Bab. Pembahasan gitulah, pembahasan. Faslun asalnya ya pakai ini. Pembahasan. Ini kenapa nggak ada barisnya, Ustadz? Memang dari bahasa Arab itu nggak ada barisnya. Bahkan dulu nggak ada titiknya. Ya. Terus gimana kita menentukan barisnya tadi lama Buddha? Iya, dengan ilmu nahwu shorof. Iya, dengan ilmu nahwu dan shorof.